Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka SPD, guru SMA Negeri 1 Kalibungu, CGP, Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Seorang anak diibaratkan sebagai benih tanaman, di mana petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih tanaman. Petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah dan mengusahakan agar benih tanaman dapat tumbuh dengan baik serta menghasilkan panen yang baik. Tetapi petani tidak mampu mengubah kodrat dan iradat benih tanaman. Misalnya, menanam padi yang diinginkan berbuah jagung. Tugas pendidik yaitu menuntun, membimbing terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu tumbuh menjadi keselamatan, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa, tut wuri handayani, mempunyai arti seorang pendidik ketika di depan harus mampu memberikan contoh, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, sedangkan di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik agar tetap terbuka namun waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar pendidik sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Juga bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap harus mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Isi dan irama yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
keluarga menjadi tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan berkarakter bagi seorang anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini sangat relevan, yang mana mengarah pada merdeka belajar. Sebagai contoh, terlihat pada model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menggali informasi sendiri, mengamati, mempraktekkan, dan menarik kesimpulannya sendiri yang selanjutnya dapat mengkomunikasikan pemikirannya sendiri kepada orang lain. Hal ini juga sejalan dengan konteks pendidikan di sekolah saya, yakni adanya penanaman dan penguatan karakter peserta didik, seperti pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, berperilaku sopan santun, saling menghargai. Selain itu, peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakatnya lewat ekstrakurikuler. Harapan saya sebagai seorang pendidik dalam mempelajari modul ini adalah memperoleh pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara serta dapat mengaplikasikan dan mewujudkan merdeka belajar. Tidak bisa saya pungkiri bahwa saya belum dapat melaksanakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sepenuhnya, baik dalam pembelajaran ataupun terkadang pada hukuman sepihak, paksaan atau perintah agar anak didik menuruti masih dilakukan. Meskipun demikian, kemandirian dalam menjalani aktivitas sebagai seorang guru, tentunya saya akan terus berupaya baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga merdeka belajar dapat tercapai. Demikian pemaparan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.